Shalom Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar dari para teolog maling atau pemulung yang berargumen bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin mati sesuai dengan tanda Yunus yang ada dalam kitab Injil Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mereka mengatakan bahwa Yunus tidak mati dan Yunus keluar hidup-hidup dari perut ikan. Dengan begitu, Yesus juga tidak mungkin mati. Mereka mengutip kitab Matius untuk menunjukkan Yesus tidak mungkin mati disalib karena tanda Yunus ini. Sementara di bagian lain dalam kitab Matius jelas-jelas dituliskan dan berulang kali disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan itu terjadi kalau kita baca sampai Matius pasal yang terakhir Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bangkit dan kembali kepada kemuliaannya yang semula. Nah, itulah pola pikir para teolog maling atau pemulung Bapak Ibu, memaling ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan keinginan dan keuntungan agamanya, memulung ayat-ayat Alkitab, mana yang cocok diambil, dan mana yang tidak cocok sesuai dengan ajaran agamanya, itu dibuang atau ditinggalkan. Mereka mengutip ayat-ayat yang mana sesuai dengan ajaran agamanya untuk membenarkan ajaran agamanya. Tetapi di saat yang sama, di dalam kitab Matius, di dalam kitab yang sama, Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, mereka tolak. Alasan mereka tetap mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin mati karena Yunus tidak mati di perut ikan. Padahal jelas-jelas Matius menuliskan semua perkataan Yesus tentang kematiannya. Dan tentu kematian Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak saksi. Mengenai saksi-saksinya dan sejarahnya, Bapak Ibu bisa temukan pada akhir video ini. Lagi pula, kalau kita cermati ayat itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa aku akan persis sama seperti Yunus dalam segala aspek. Tuhan Yesus menggunakan simile seperti Yunus dan seterusnya, demikian juga anak manusia dan seterusnya. Tanda yang dimaksud di sini adalah lama waktu dan pengasingan dari kehidupan dunia, bukan kondisi medis tubuh yang persis sama dengan Yunus. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus tidak akan mungkin bangkit dari kubur dengan bau amis seperti halnya Yunus, bukan? Nah, kemudian mereka berubah haluan. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak konsisten. Yunus tidak mati dalam perut ikan, sementara Yesus itu mati. Selalu ada saja cara mereka untuk menolak kebenaran dan bagi saya itu wajar Bapak Ibu, karena mereka adalah anti Kristus, anti kebenaran Alkitab. Padahal sebenarnya Yunus itu benar-benar mati pada saat dia berada di dalam perut ikan. Dan ini mungkin mengejutkan Bapak Ibu semua yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, bukan? Karena banyak orang Kristen itu memahami Yunus di dalam perut ikan dalam kondisi hidup, mulai saat dia ditelan sampai akhirnya dia dimuntahkan kembali. Padahal pada saat dia di dalam perut ikan, dia itu mati Bapak Ibu. Dan sayangnya tidak banyak orang Kristen, para pendeta, hamba Tuhan maupun para akademisi Kristen yang mengetahui hal ini serta mengajarkannya kepada orang Kristen. Film-film rohani tentang Yunus dan cerita anak-anak sekolah minggu tentang Yunus melewatkan bagian penting dalam kisah Yunus, yaitu kematian Yunus. Mereka hanya fokus pada teriakan Yunus di dalam perut ikan, seolah-olah Yunus tidak pernah mati dalam perut ikan. Nah, untuk itu sekarang kita akan lihat sejenak dalam kitab Yunus. Apakah Yunus benar-benar mati atau hidup dalam perut ikan? Seperti yang banyak dipahami dan diyakini oleh orang Kristen, mari kita lihat di dalam kitab Yunus 2 ayat 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, perhatikan di sana dunia orang mati, dalam bahasa Ibraninya adalah Sheol. Sheol dalam bahasa Ibrani adalah tempat orang mati, bukan tempat orang hidup. Saya percaya tidak akan ada orang Yahudi yang berakal sehat yang mengatakan bahwa Sheol adalah tempat orang hidup. Mereka pasti mengatakan bahwa Sheol itu adalah dunia orang mati atau tempat orang setelah kematian. Nah, mungkin ada yang keberatan mengatakan Yunus berkata Sheol di perut ikan karena dia menyadari seharusnya dia sudah mati. Artinya, Yunus memposisikan dirinya sudah mati walaupun sebenarnya dia hidup. Nah, mari kita lihat literatur Yahudi Bapak Ibu, apakah hal itu benar atau tidak. Kita lihat di dalam Pirkei de Rabbi Eliezer 10, dituliskan di sana, ikan itu diam tidak bergerak dan Yunus mulai berdoa kepada Yang Maha Kudus, diberkatilah ia. Dan ia berkata, Raja semesta alam, engkau disebut yang membunuh dan yang menghidupkan. Perhatikan yang saya buat warna merah Bapak Ibu.
jiwaku telah mencapai kematian, kini kembalikanlah aku kepada kehidupan. Ia tidak mendapat jawaban hingga kata-kata ini keluar dari mulutnya. Apa yang telah aku janjikan akan aku lakukan. Yunus 2 ayat 9. Selanjutnya, di dalam The Jewish Encyclopedia dituliskan di sana, dalam Zohar Wayakhel, diceritakan bahwa ikan itu mati begitu Yunus masuk ke dalamnya, tetapi dihidupkan kembali setelah 3 hari. Ketika Yunus dilempar ke laut, jiwanya segera meninggalkan tubuhnya dan melayang ke tahta Allah, di mana ia diadili dan dikirim kembali. Begitu jiwanya menyentuh mulut ikan saat kembali ke tubuhnya, ikan itu mati, tetapi kemudian dihidupkan kembali. Jadi, berdasarkan kitab Yunus, kita bisa temukan kata Sheol di sana yang menunjukkan bahwa Yunus itu benar-benar mati, Bapak Ibu. Literatur Yahudi kuno juga menuliskan bahwa Yunus itu mati, jiwanya meninggalkan tubuhnya, kemudian kembali kepada tubuhnya, dan dia dihidupkan kembali secara fisik, dan endingnya kita tahu semua dia kembali hidup dan dimuntahkan oleh ikan besar itu untuk melanjutkan misinya seperti apa yang dia terima dari Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah Yunus benar-benar mati di dalam perut ikan? Jawabannya adalah ya, dia mati di dalam perut ikan, Bapak Ibu. Kemudian jiwanya kembali kepada tubuhnya. Jadi kalau ada orang yang mualaf karena tanda Yunus ini, saya pikir wajar karena tingkat pemahamannya tentang Alkitab sangat rendah sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.